ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Pagi hari ini Allah berikan nikmat kita hadir di rumah saudara kita Pak Manzori keluarga besar dalam rangka menyaksikan sebuah ikatan yang agung, misalkan ghalizah, insya Allah pernikahan antara Ananda Rendra dan Ananda Dinda. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya. Maka pada hari ini, bagian dari usaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, saya akan berikan nasihat perkawinan kepada Nanda, Rendra dan Dinda. Ananda berdua, yang pertama yang harus diingatkan kepada hati dan jiwa Anda berdua, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu sunnahku. Sunnah Rasulullah ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Menikah ketika telah sampai batas usia, siap fisik, mental dan spiritualnya, maka hukumnya wajib. Maka poin pertama, Ananda berdua pastikan menikah ini karena Allah, bagian dari berusaha melaksanakan apa yang Nabi contohkan. Maka ketika pernikahan betul-betul ikhlas karena Allah, Allah yang akan membimbing rumah tangga kalian. Itu poin pertama. Poin kedua, Ananda Rendra, sebentar lagi calon dari mertuamu akan melimpahkan amanah tanggung jawab kepadamu yang selama ini ada pada pundak beliau. Tetapi setelah beliau ucapkan nanti ijab kabulnya dan Ananda Rendra menjawabnya sah kata para saksi dan kita semua, maka seluruh amanah itu anakku pindah ke pundakmu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima fadala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki suami adalah qawwam. Makna yang lebih luas qawwam itu bukan hanya pemimpin, tetapi makna yang lebih luas dia mengayomi, melindungi, memberikan kasih sayang, mendidik, menafkahi. Rendra anakku, 5 hal kewajibanmu ketika engkau telah mengatakan ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut bla bla bla. Maka poin pertama anakku, menjadi kewajiban bagimu terhadap Dinda makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Wanita itu makhluk yang unik, Ananda. Pada poin kelima perhatian nih para ibu, wanita itu makhluk yang unik dan antik. Kalau dia punya keinginan walaupun sederhana di mata kaum laki, di mata suami, tapi kalau nggak dituruti, ngambeknya agak lain mukanya. Kalau dia pengen makan bakso kesukaannya, usahakan. Dan kalau ternyata sudah usaha nggak dapet, apakah dia akan nerima? Enggak. Kok tutup sih warungnya? Kenapa tutupnya hari ini? Kenapa nggak besok? Saya kan pengen betul. Tuh wanita, jangan tersinggung. Jadi Ananda Rendra, 5 hal itu. Engkau pemimpin bagi istrimu. Dan seperti kata beliau Ustadz kita, Ustadz Weli tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf,
Wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Perlakukan dinda dengan perlakuan yang ma'ruf. Boleh jadi ada kelemahannya, tapi ingat kebaikannya kata Allah jauh lebih banyak. Baik, Rendra, cukup. Dinda, kamu tahu abimu dan hubungan dengan keluargamu. Makanya Ustadz Firman hadir lebih awal. Beliau sudah ke rumah jauh-jauh hari. Abi datang pagi, insya Allah. Dinda, ketika engkau telah menjadi seorang istri dari seorang suami, maka engkaulah perhiasan dunia yang paling indah. Ad-dunya mataun. Dunia ini perhiasan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, rumah, tanah, mobil adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi kata Nabi, wahal matarud dunya al mar'atus solihah. Perhiasan dunia yang terbaik, yang paling cantik, yang paling oke, istri yang solehah. Dinda, apa sih kriteria istri solehah? Hanya 3, anakku. Idza nazara ilaiha sarratha. Kalau mamas, kalau abang, apa manggilnya? Kia ya. Puan ya. Kalau puan manggil, kemudian kau mendekat, kalau puan pulang dari kerja, engkau di rumah, kalau bertemu dengan puan, pastikan engkau tampil dalam keadaan terbaik, anakku. Ini para suami ini paling suka kalau ketemu istrinya cantik, manis, harum, pakai baju tidur lingerie. Betul, Bu? Jangan pakai daster yang bolong keleknya. Maka ibu-ibu, kawan-kawan saya, jamaah saya ini Sabu 4, walaupun suaminya pulang dari kebun bau keringatnya pahit, pastikan ketika membuka pintu kedatangan suaminya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, semprotlah minyak wangi di muka itu. Ya. Tawarkan Dinda, puan pengen ngopi, teh, air putih apa zuzu. Nah, ketawa juga, masih nyusu juga. Nah, ada kanda saya, Bang. Masya Allah, thank you. Jadi anakku, idza nazara ilaiha sarata. Kau dipandang suamimu, tampillah dalam tampilan terbaik. Bukan hanya fisikmu, tapi rumahmu. Suami paling gak suka masuk kamar mandi ada 3 kelelawar yang beda warna nongkrong di atasnya. Gak suka dia. Mungkin dia diam, tapi dalam hatinya, ya Allah, kelelawar ini, oi. Jadi bersih, rapi, jangan ada handuk basah yang taruh di sofa. Walaupun suami ngelempar, kamu yang membereskannya, tugasmu. Itu yang pertama. Wa idza amaraha ata'atha. Yang kedua, anakku, ketika Puan Rendra memerintahkan kepadamu dan perintahnya tidak bertentangan dengan 2 hal. Bu, dengerin nih pengantin-pengantin tua nih. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan 2 hal. 1, tidak bertentangan dengan kodrat wanita, bukan gali sumur, bukan manjat genteng. 2, tidak bertentangan dengan syariat agama, bukan perintah nyuruh masang togel, apalagi maling mangga tetangga. Selama perintahnya tidak bertentangan 2 hal, anakku Dinda, sami'na wa ata'na. Dek, kopi dek, siap bang. Dek, teh manis, oke bang. Dek, susu di mana bang? Kata abangnya, di dalam aja, nggak enak sama orang sebelah. Oke kalau gitu, bercanda itu ya. Jadi yang kedua ini, anakku, apapun perintah Puan Rendra selama tidak bertentangan dengan 2 hal, wa idza amaraha ata'atha ta'at. Banyak perempuan hari ini bantah. Dek, tolong kopi dek. Kamu kan bisa bikin sendiri. Kayak aja manja kamu ya. Wow. Di sini nggak ada ya. Tempat lain, tapi tempat lain udah pindah sini juga.
Yang ketiga anakku, yang ketiga, wa iza ghaba anha hafizatha. Kalau Puan Rendra jauh dari dirimu, engkau di kantor, dia di kantor, jaga kehormatanmu. Jangan ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahrammu. Jangan melayani telepon WA dari orang yang bukan mahrammu. Insya Allah kamu gak punya mantan. Setahu saya dia gak pacaran selama ini. Keluarga ini Pak Iskandar mana? Ini keluarga yang soleh. Ini ketua masjid dulu tuh, kalau salah ya. Masih. Ini khutbah Jumat, kakaknya tuh wakil saya dulu. Dulu wakil kepala sekolah saya beliau di SMA sini. Itu juga insya Allah orang-orang taat kepada Allah. Ya, Dinda, dengerin ya kata abimu. Yang ketiga, kalau ada telepon masuk yang nggak dikenal, maaf salah sambung. Ya. Halo, ini Dinda ya? Bukan, ini Anton. Kok suaranya beda? Iyalah, kalau malam Dinda, siang Anton. Jangan ladeni, jangan layani. Demikian. Barakallahu lakum wa nafani wa iyyakum. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.